Fa idza aradallahu ay yaqdiya baina khalqihi, ketika Allah hendak menghisap, menghakimi, ditegakkanlah yang namanya persidangan di antara hamba-hamba Allah. Nada munadin, maka terdengarlah satu seruan. Yang seruan itu mengucapkan aina Muhammadun wa ummatuhu, mana Muhammad dan umatnya. Ketika sudah mulai dilaksanakan persidangan, mau dibukalah yang namanya hisab, pengadilan Allah, maka ada suara yang menyeru mana Muhammad dan umatnya. Fanahnul akhirunal awwaluna, yakni akhirun nasi fid dunya wa awwaluhum fil hisab. Maka kata Rasulullah, sesungguhnya kita, yakni Rasulullah dan umatnya, yakni kita, umat-umat Nabi Muhammad, adalah orang yang terakhir tapi yang pertama. Artinya orang yang terakhir hidup di dunia, umat Nabi Muhammad adalah umat terakhir yang hidup di dunia. Namun yang pertama kali dihisab, ini keringanan yang luar biasa. Kita tak lama mengantri, jutaan, miliaran, mungkin pun triliunan manusia saat itu. Karena yang hidup dari zaman Nabi Adam dibangkitkan lagi sampai zaman manusia terakhir, kumpul jadi satu, padat, penuh, sesak. Sampai dalam satu riwayat yang sudah kita bacakan, satu kaki itu sampai dipijak sama 70 kaki. Satu kaki dipijak 70 kaki, saking padatnya saat itu manusia. Beberapa orang lah yang Allah pilih, yang Allah berikan kemudahan, tidak merasakan kesusahan itu. Pada saat itu ketika proses hisab, tentulah itu akan memakan waktu. Allah mau tambah lagi kesulitannya mungkin bagi beberapa orang dengan antri dihisab tadi. Ternyata kita umat Nabi Muhammad itu adalah umat yang pertama kali dihisab. Umat yang mendapat giliran pertama kali. Ya, ini keringanan bagi yang masuk surga. Terus ini tentu ini adalah keringanan yang luar biasa, karena cepat dia masuk surganya. Tapi yang masuk neraka juga cepat masuk nerakanya. Na'udzubillah. Fa aqumu ana wa ummati, maka aku pun, kata baginda Nabi, aku pun berdiri beserta umatku. Aku pun berdiri beserta umatku. Luar masuk aja. Aku berdiri beserta umatku. Fayufrajulanal umam an tariqina, maka orang-orang pun buka jalan. Ini bentuk penghormatan. Bentuk penghormatan kepada Nabi Muhammad dan kepada umat-umat Nabi Muhammad. Ketika Nabi bangkit beserta umatnya, di saat yang sempit seperti itu tetap dibukakan jalan oleh orang-orang. Fanamurru gharram muhajjalin min atharit tuhur. Wa yaqulu lana nas kadat hadhil ummah an takuna kulluha anbiya. Maka ketika kami berjalan, nampak bercahaya-cahaya wajah, tangan dan kaki kita, kata Rasulullah. Ketika kita berjalan menembus kumpulan manusia tadi untuk dilaksanakan hisab, maka wajah, tangan dan kaki itu semuanya bercahaya, bekas wudhu. Maka dianjurkan ketika berwudhu melebihkan basuhan wajah, basuhan tangan pun dilebihkan, kalau bisa sampai ke dekat bahu tak masalah. Kalau basuhan kaki dilebihkan sampai ke dekat lutut, itu bagus, karena itu semua akan menjadi cahaya. Nah, ketika kita Nabi Muhammad dan kita para umatnya ini, umat-umatnya ini lewat, apa kata orang-orang? Kadat hadhil ummatu antakuna kulluhu anbiya. Nah, kayaknya ini rombongan para nabi, begitulah teman-teman. Karena luar biasanya keadaan umat Nabi Muhammad, pikir orang dulu itu rombongan para nabi itu. Ini nabi-nabi ini yang lewat nih. Padahal cuma umat dari seorang nabi yang paling luar biasa, yakni Nabi Muhammad. Orang dulu menyangka, hampir-hampir mereka menyangka bahwasannya itu semua adalah rombongan para nabi.
Summa ataqaddamu ila babil jannah. Kemudian aku pun maju ke pintu surga. Rasulullah tak pakai hisab. Rasulullah tak pakai ditimbang-timbang amalnya. Rasulullah langsung bypass ke surga. Maka kata Rasulullah, aku pun maju ke pintu surga. Fa astaftihu fayuqalu man hada. Maka aku minta kepada penjaga surga supaya dibukakan pintu. Maka penjaga surga bertanya, fayuqalu man hada. Siapa ini yang minta bukakan pintu? Fa aqulu ana Muhammadun Rasulullah. Maka aku berkata, kata Nabi Muhammad, aku adalah Muhammad Rasulullah. Fa yuftahu li fa adkhulu wa akhara li rabbi sajidan wa ukhirru atau wa akhurru li rabbi sajidan. Maka dibukakanlah pintu surga tadi bagiku. Maka pintu surga tadi dibukakan bagiku. Nah, lalu aku pun jatuh bersujud kepada Tuhanku. Nah, wa ahmadu bimahamidi lam yahmidhu biha ahadun qabli. Maka aku pun memuji Allah dengan pujian yang tak pernah disebutkan oleh orang-orang. Aku memuji Allah dengan lafaz-lafaz pujian yang tak pernah dipakai orang. Wala yahmidu biha ahadun ba'di. Dan setelahku pun tadi nanti tak akan pernah memakai pujian itu. Lafaz pujian kepada Allah ini banyak. Minimalnya itu alhamdulillah. Nah, atau Rabbana lakal hamdu. Itu juga pujian. Jadi lafaz pujian itu banyak. Nah, tapi yang paling bagus itu pujian. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Itu adalah pujian paling bagus. Nah, itu pujian paling bagus. Nah, kemudian fayuqalu, maka Allah Ta'ala atau dikatakan kepada Nabi, irfa' raksaka wa kul tusma wasal tu'ta washfa tushaffa. Nah, wahai Muhammad, angkat kepalamu, bilanglah, ucapkanlah, maka kau akan didengar. Mintalah, maka kau akan diberikan. Nah, mohonkan syafaat, maka kau diberi izin memberikan syafaat. Fa'arfa'u ra'si, maka aku pun mengangkat kepalaku, kata baginda Nabi. Fa'ashfa'u liman kana fi qalbihi mithqala sya'iratin aw dzurratin minal iman. Maka kata Rasulullah, ini kabar gembira bagi kita semua. Aku akan membantu menolong. Nah, siapapun yang di dalam hatinya ada secuil saja keimanan. Rasulullah akan membantu, Rasulullah akan memberikan syafaat kepada siapapun yang di dalam hatinya ada secuil, sedikit, setitik saja daripada iman. Nah, apa maksudnya? Asal dia yakin tiada Tuhan selain Allah, Muhammad itu Rasulullah, maka aku akan membantunya, akan memberikannya syafaat. Nah, itulah proses terjadinya hisab. Nah, kita yang pertama kali dihisab. Kalau masuk surga, alhamdulillah kita yang pertama kali masuk surga. Nah, dibayang-bayangkan di depan mata, di dalam kepala kita, bagaimana keadaan hari kiamat nanti itu. Nah, bagaimana keadaan hari kiamat. Nah, berdesak-desakannya itu luar biasa. Nah, saya dulu pernah, teringat saya, keadaan paling sempit yang saya rasakan itu ketika saya masih di pesantren. Pulang dari Jakarta ke Bogor, naik kereta api, nah, KRL, kereta api yang harganya murah cuma 3.000 itu. Itu saya pulang, saya salah ambil jam. Saya pulang di jam orang pulang kerja, Masya Allah. Padat luar biasa. Kalau ada yang pernah ngerasain itu, sesaknya luar biasa. Nah, jangankan duduk, berdiri pun rasanya udah payah, apalagi duduk. Itu badan saking sesaknya, kita sudah masuk terus masuk orang tuh sampai rasanya terangkat badan tuh.
terhimpit orang sampai kaki itu tak cecah lagi ke bawah. Itulah yang pernah saya rasakan padatnya manusia saat itu di kereta api itu karena semua pingin pulang. Nah, padang mahsyar lebih lagi dari itu mungkin. Nah, padang mahsyar lebih dari itu, sesaknya manusia, padatnya manusia. Nah, itu kalau keadaan kita normal, alhamdulillah. Cuma merasakan sempitnya saja. Ada orang yang dikatakan kalau orang yang memang di dunia kerjanya minum khamar, itu perutnya akan membesar bahkan sampai turun menyentuh tanah itu perutnya. Kalau yang biasa minum khamar, dalam keadaan terhimpit perut seperti itu lagi. Ada orang yang mungkin lisannya sering berdosa, itu lisannya akan terjulur. Nah, tak bisa lagi dimasukkan ke mulut, terjulur sampai ke tanah dan itu dipijak-pijak orang lidahnya tadi. Di padang mahsyar. Nah, jadi kalau kita bayangkan ini takutlah kita nanti. Nah, itu dalam satu riwayat yang dibangkitkan bukan hanya manusia saja, hewan pun dibangkitkan. Seluruh hewan itu dibangkitkan. Karena hewan juga akan dihisap. Hewan juga akan diadili. Nah, tapi tidak untuk masuk neraka, tidak untuk masuk surga. Nah, hewan itu diadili hanya menunjukkan betapa adilnya Allah. Maka akan dibangkitkan kambing, lembu, kucing, segala macam. Maka akan dipanggil satu ekor di antara mereka misalnya, maka diadili. Siapa saja yang pernah menzolimimu, mungkin ada kambing yang sering dizolimi sama kambing lain, itu akan dibalaskan. Nanti dalam satu riwayat ada kambing yang bertanduk, ada kambing yang tidak bertanduk. Yang bertanduk ini di dunia dari dulu sering gangguin yang tak bertanduk, asik diganggu. Akhirnya saat di akhirat diganti. Yang bertanduk ini yang tak bertanduk dikasih tanduk. Balas seberapa yang memang harus membuat impas. Setelah selesai, sudah tak ada lagi tuntutan di antara mereka, maka Allah katakan jadilah tanah, jadi tanah. Tak masuk surga, tak masuk neraka. Manusianya saja sudah padat, ditambah hewan lagi macam begitu. Hewan dari dulu sampai sekarang sepadat apa? Makanya padang mahsyar itu luar biasa. Luasnya tapi pun tetap padatnya luar biasa.